Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Buta Data. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Purwayoga. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan Shiny juga. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar Shiny, jadi perkenalan Shiny, terus bagaimana cara menampilkan Shiny gitu kan, terus bagaimana cara konsep Shiny itu seperti apa, sehingga dia bisa menampilkan input, lalu menjalankan proses lalu menghasilkan output. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana si Shiny ini bekerja dengan cara menginputkan suatu data, lalu memprosesnya, lalu menghasilkannya sebagai output seperti itu. Pembahasan kali ini adalah text input seperti itu. Jadi ada suatu text input, kalau di bahasa lain mungkin istilahnya text box itu kan, jadi kotak untuk pengisian teks. Lalu bagaimana isian yang diketikkan atau diinputkan dari text box tersebut akan ditampilkan menjadi suatu output seperti itu. Pertama kita mulai, jadi kita panggil library-nya, library Shiny. Lalu kita gunakan Shiny. Kita buat dulu Shiny UI-nya. Shiny, cari Shiny UI, terus fleet page. Lalu di sini tekan title panel. Lalu sidebar layout, kita memodulkan sidebar layout untuk membagi halaman ini menjadi beberapa bagian, dimana nanti kita akan membagi sidebar ini menjadi dua, yaitu ada sidebar panel dan ada main panel seperti itu. Di sini saya gunakan sidebar panel, lalu di sini akan saya gunakan main panel. Jadi main panel itu fungsinya nanti untuk menghasilkan output yang diinputkan pada bagian sidebar panel yang berisikan text input seperti itu. Title panelnya kita isi dengan apa ya? Implementasi text input seperti itu. Lalu sidebar panelnya kita namakan, mungkin kita akan inputkan data, jadi mungkin kita kasih judul input data diri siapa, diri masing-masing. Terus nah di sini kita gunakan fungsi text input, di mana text input ini adalah suatu fungsi untuk masukkan suatu data, atau bisa di sini adalah teks, agar diproses nanti dikirimkan ke server yang akan memproses, nanti prosesnya akan diapakan nih si teks inputan ini seperti itu. Gunakan text input. Nah, kita namakan di sini ada keterangannya, ada input ID, label, terus ada value-nya. Nah, kita gunakan input ID-nya misal nama, lalu labelnya isi nama Anda misal. Terus value-nya kita kosongkan karena kita tidak akan membuat value default. Jadi defaultnya adalah kosong. Lalu text input kedua kita gunakan text input lagi. Input ID-nya apa? Jadi input ID itu semacam variabel, misal alamat. Lalu di sini isi alamat Anda, seperti itu.
Sudah. Kita gunakan dua inputan saja dulu. Jadi ada inputan untuk nama dan inputan untuk alamat seperti itu. Mungkin kita save dulu. Save ini di replace saja. Ini untuk UI. Sudah. Setelah itu kita buat satu file lagi namanya server.r gitu kan. Karena komponen Shiny harus memiliki dua komponen tersebut, yaitu ada UI dan server seperti itu. So biasa kita panggil library-nya dulu, Shiny. Harus kita panggil Shiny server. Nah, Shiny server berisi fungsi. Fungsinya itu apa? Jadi fungsinya seperti kemarin, bahwa fungsi yang kita di atas ya. Fungsinya itu untuk input dan output. Sini input, output. Jangan lupa kurung kurawal. Nah, di sini adalah kita menginputkan si fungsinya. Si proses untuk mengolah tadi inputan. Di sini saya akan memproses si input itu, yang tadi nama dan alamat itu akan kita tampilkan sesuai dengan yang diinputkan saja. Jadi pertama kita menggunakan fungsi render text, di mana render text itu fungsinya untuk mengambil, jadi menerima inputan untuk memproses agar bisa ditampilkan di output seperti itu. Pertama kita gunakan fungsi render text. Di sini banyak sekali, ada render data tabel, render float, render print, banyak sekali. Di sini kita gunakan render text. Render text di sini diambil dari apa? Dari inputan, input. Jadi kita tuliskan input dolar. Dolar itu tadi atribut yang kita buat. Ada apa? Di inputnya itu tadi ada nama seperti itu. Lalu di sini yang di bawahnya kita gunakan lagi, namun di sini diganti dengan input alamat seperti itu. Kita save dulu. Ini adalah sebagai server. Kita replace saja. Nah, di render text ini kita akan menyimpan hasil render text ini ke dalam suatu variabel, namanya variabel output. Nah, di sini kita bisa bedakan, jadi antara yang inputan dan output itu kita bedakan namanya, nama variabelnya. Output misal nama saya, nama SY, di bawah output nama alamat ya, alamat SY atau alamat saya seperti itu. Kita tab. Nah ini mungkin kita coba running, apakah ada yang salah? Ternyata tidak ada yang salah di sini. Nah, ini kita telah berhasil membuat, tadi kita membuat apa? Text input, di mana text input itu berada di sidebar panel. Nah, ini sidebar panel yang sebelah kiri kita. Ini sidebar panel, lalu berisikan apa? Text input untuk nama dan alamat seperti itu. Ini label untuk pengisian nama, jadi isi nama Anda. Ini label untuk alamat seperti itu. Ini judul dari sidebar panelnya. Kita coba lagi. Seharusnya yang kita harapkan adalah ketika kita menginputkan kata yang ada di sini, yang ada misal nama di sini, maka akan tampil di main panel ini. Main panel itu yang putih ini, jadi panel utamanya. Jadi itu fungsinya untuk misalnya biasanya untuk menampilkan data yang kita inputkan. Karena kita belum panggil di
user interface-nya, maka kita belum bisa menampilkan hasil yang kita inputkan. Jadi konsepnya gini, jadi ketika kita sudah menginputkan nih, ini proses input dan ini prosesnya sudah mengirim ke server. Namun si server sudah berproses juga. Namun ketika dikirimkan kepada UI belum bisa menerima karena si UI itu belum mendeklarasikan variabel yang setelah diproses. Jadi data yang setelah diproses dia belum menerimanya. Jadi belum ditampung dalam suatu variabel. Nah, untuk menampilkannya kita buat suatu variabel di user interface-nya di sini. Nah, kita namakan dulu ini misal data diri. Ini data diri. Jangan lupa koma, ini bagian dari main panel. Kita tuliskan apa? Ketika di atas menggunakan fungsi text input, maka di bawah kita gunakan text output. Jadi kan kita untuk menampilkan, jadi fungsinya adalah menggunakan text output seperti itu. Dan apa yang dipanggil di sini? Yang dipanggil di sini adalah variabel yang dibuat pada output. Dalam hal ini adalah nama SY untuk nama, variabel nama, dan alamat SY untuk alamat seperti itu. Jadi kita panggil saja di sini nama SY, lalu di sini kita panggil text output alamat SY seperti itu. Kita rapihkan agar enak dipandang. Ada. Saya kira cukup, mungkin kita coba run. Nah, telah muncul ini label untuk main panel. Kita coba ketikkan apakah muncul. Misal isikan nama Anda. Nama saya misal Vega Purwayoga. Nah, muncul kan? Nah, di sini kita telah berhasil mengisi nama lalu ditampilkan lagi ke main panel. Jadi kita telah melakukan proses input, prosesnya di render text tadi di server, di bagian server file server.r, lalu kita menampilkannya bentuknya menampilkan apa yang diinputkan. Untuk meyakinkan lagi kita inputkan lagi alamatnya, misal alamat saya di Bandung seperti itu. Nah, muncul. Jadi itu telah berhasil. Jadi fungsi-fungsinya telah berhasil semua. Jadi teman-teman juga bisa melakukan ini. Semoga dapat dipahami. Mungkin itu saja. Jadi cukup mudah. Yang intinya konsepnya sama seperti proses. Jadi kita inputkan melalui text input, lalu kita proses melalui render text. Hasil render text dikirimkan ke bagian output. Jadi dibentuklah nama atau variabelnya nama SY, dan nama SY akan dipanggil di text output seperti itu. Jadi input, proses di server, lalu di outputkan atau ditampilkan seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.